billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ainil wujud. Wassalatu lan utawi rahmate Allah kang den parengaken kalawan ngabungkeun. Wassalamu lan kamuliaan atawa wassalamu lan penghormatan atawa maknanya wassalamu lan salam salamatan ala sayyidina iku muga tetepi ngatasé Gusti sun sadaya wa maulana tegese Gusti sun sadaya Muhammadun Muhammadan Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainil wujudi kang dadi aine kang maujud. Wasirril kainati lan wasirril kainati lan leuwih mulyane saking kang maujud atawa saking maujudat mungkinan. Wa arusil mamlakati lan kang dadi papaes kerajaan jalan akhirat kang kaya pangaten. Bil mafakhiri kang anduwene pirang-pirang kaagungan. Allati jallat anil addi wal ihsan. Allati jallat kang jalat kang agung dia mafakhir anil addi saking den itu wal ihsan tegese den itu. Wadil maqamil mahmudi lan kang anduwene maqam darajat kang den alam malimah. Wal haudil maurudi lan balumbang kang den tekaken maring manusa. Wal wasilatil uzma lan perantara kang agung dunya wa ukhra ing dalem dunyane lan ing dalem akhirat. Wa malja'il khalaiqi kulli lan nggon ngongsine pirang-pirang makhluk kulli sakabe khalaik. Wa ilaihi yahra'una yauma tataradaful ahwal. Wa ilaihi lan maring Kanjeng Nabi yahra'una atawa yuhra'una den gelisaken ieu khalaik yauma tataradaf ing dalam dina nuli-nuli al ahwalu opo pirang-pirang pakewu watam taju lan dawa uzmatu opo kapayahanane ahwal hatta yatabarra minas syafa'ati wa yahtamma bi anfusihim akabirur rusuli wal anbiya. Malah-malah yen ta narima pegat saking syafaat wa yahtamma lan bingung kalawan pirang-pirang dirinya akabir oh pirang-pirang kang agunge pirang-pirang rasul
wal anbiya ila pirang-pirang nabi. Wa sallallahu alaihi wasallam min rasulin alqat ilaihil mahasib. Wa sallallahu wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ainil wujudi. Wassalatu wassalamu, untuk yang kedua kalinya ajengan musannif membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, beliau membaca sholawat kepada kanjeng Nabi dengan memakai segat. Yang pertama, ajengan musannif membaca sholawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang kedua, yaitu dengan ucapan beliau dengan lafaz fasallallahu. Apa sih arti sholat yang dimaksud sholat di sini? Karena arti sholat itu banyak. Ada sholat menurut bahasa, ada sholat menurut agama atau menurut syarat. Apa sholat menurut bahasa? Sholat menurut bahasa adalah doa, yaitu doa. Baik doa itu mau doa yang bagus ataupun doa itu doa yang jelek, itu sholat menurut bahasa. Ya. Doa, setiap doa itu adalah sholat menurut bahasa. Makanya nggak aneh kan orang, ya Allah tolong menangkan saya, lotreknya biar keluar. Itu doa, termasuk doa ya. Ya Allah menangkan calon saya. Ya Allah menangkan tim nasional Indonesia. Garudanya Garuda Jaya, bukan Garuda Jaya. Kalau Garuda ini si Jaya, yang mainnya ini yang belum Jaya kalah dulu. Nah itu doa, baik doa itu yang baik, doa yang baik, doa yang bagus ataupun doa yang jelek, menurut bahasa adalah ya sholat. Setiap doa itu adalah sholat. Ada juga yaitu doa sholat menurut agama. Kalau sholat menurut agama maksudnya kerana fikih yang didefinisikan oleh para alim ulama setelah meneliti, ya, menyelidiki, mendeteksi, meninjau dan menimbang terhadap sholatnya Rasulullah yang dikabarkan, yang diceritakan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Akhir kemudian dibuatlah satu definisi bahwa sholat menurut agama sebagaimana yang dilaksanakan oleh kanjeng Rasul adalah aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'itu makhsus, yaitu ucapan-ucapan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh badan, anggota badan yang khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ulul salam, dengan persyaratan-persyaratan yang khusus pula. Nah itu sholat menurut agama. Karena memang Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ay shallu kama alimtumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui salatku.
Dan lafaz sholat itu sendiri menurut kata ahli mantik ataupun ahli ma'ani, lafaz sholat adalah termasuk lafzun mustarikun, istirakan lafziyan atau istirakan maknawiyan. Lafaz yang istirak, lafaz yang bersama-sama mempunyai makna yang berbeda-beda. Satu lafaz tapi mempunyai makna yang berbeda. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau satu lafaz mempunyai beberapa makna, lafaz apa itu? Kalimat apa? Ya, kalimat apa? Monokotil apa dikotil? Biasanya kan begitu. Hah? Ya kan? Nah, lafaz sholat itu adalah lafaz mustarok. Karena satu lafaz itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Sama halnya seperti lafaz ain. Ainun. Ainun itu sama lafaz istirak. Ainun mata. Ainun sumber mata air. Ainun benda. Ainun najib bujangga. Pakai najibnya. Gitu. Nah, itu berbeda-beda. Ada ain bimakna, ada yang maknanya mata. Ya. Kemudian ada ain maknanya sumber mata air. Ada ainun itu benda. Makanya nanti bisa dibedakan makna tersebut. Ini dilihat atau ditinjau daripada makna atau siyagul kalam. Sama seperti lafaz sholat juga. Karena sholat ini lafaz istirah. Sedangkan dalam ilmu mantik, nisbat lafaz terhadap makna itu, ya, itu ada beberapa faedah. Ya, wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsan. Tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal istiraku aksurut tarodufu. Jadi nisbatnya lafaz terhadap makna itu mempunyai 5 faedah. Ada 5 makna. Ya, tawatu'un. Ya, ada yang memberikan faedah tawatu, mufakat. Kalau tawatu itu adalah mufakat, sama 2 lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Ya. Seperti mana contohnya? Sama nasi dengan sekul. Ya kan nasi-nasi juga kan. Itu 2 lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Nasi dan sekul. Ya, kalau sekul bahasa Belanda, bahasa Inggris ya sekolah. Ya. Tapi kalau di Jawa sekul itu habis dimangan. Nasi kan? Iya. Sekul. Ya. Tuh. Nah, kalau itu adalah tawatu, mufakat. Kalau artian kata kita adalah lafaz apa? Sinonim ya. Persamaan kata. Nanjak, naik, turun, mudun. Mudun, ngisap. Itu sama. Mudun ya ngisap. Ngisap ya mudun. Gak apa-apa. Gak jadi masalah. Iya. Makanya jangan salahkan kalau kita diberi penyakit terus-terusan. Gak apa-apa. Lawang ibadah. Maka wajib. Nah, itu tawatu. Tasyakuk, ada juga nisbat tasyakuk. Takhaluf juga ada, berbeda. Nah, di antara nisbat lafaz terhadap makna ada memberikan makna faedah istirok. Istirok itu adalah sama-sama. Artinya lafaznya satu tapi mempunyai makna yang berbeda. Maknanya banyak. Muttahidul lafzi, tunggal lafaznya tetapi banyak maknanya. Nah, seperti lafaz sholat ini. Makanya lafaz sholat ini
tergantung siapa musollinya. Siapa musollinya? Orang yang membaca sholawatnya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada 3 orang musolli, 3 yang membaca sholawat, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Membaca sholawatnya Allah kepada Kangjeng Nabi berbeda dengan membaca sholawat kita kepada Kangjeng Nabi. Membaca sholawatnya para malaikat kepada Kangjeng Nabi berbeda dengan membaca sholawat kita kepada Kangjeng Nabi. Begitu sama, bacaan sholawat kita berbeda. Arti baca sholawat kita kepada Kangjeng Nabi berbeda dengan sholawat Allah kepada Kangjeng Nabi, dengan sholawat malaikat kepada Kangjeng Nabi. Kenapa demikian? Karena annas sholata minallahi in'amuhu al-maqrunu bitaqdim. Sesungguhnya sholawat dari Allah itu, Allah memberikan nikmat kepada Kangjeng Nabi yang diiringi dengan pengagungan dari Allah. Rahmat namanya. Alhamdulillah kita kedatangan rahmat. Iya. Rahmat. Rahmat itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan pengagungan, dimuliakan oleh Allah. Maka kalau orang sudah dirahmati Allah, insya Allah ya, hidupnya akan tenang, hidupnya akan dimudahkan untuk urusan-urusan ibadah. Kenapa? Karena sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Yang selalu kita minta di setiap sholat, Rabbi firli warham. Selalu kita minta, Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Subhanallah. Walaupun bacaannya sunnah ya, tetapi baca. Karena di dalam sholat itu sendiri mengandung berbagai macam doa. Makanya cukup ketika orang sholat nih, itu doa apa saja untuk kebahagiaan dunia, untuk kebahagiaan akhirat, untuk kesembuhan, untuk apalagi kekayaan, itu semuanya dikumpulkan dalam sholat. Ya walaupun minimal nggak kaya harta tapi kaya hati, ya kan? Ya nggak banyak harta tapi banyak hati, pikirannya senang, happy ending terus, enjoy, selalu enjoy hidupnya, pelan tapi pasti, ya kan? Kan enak kalau hati tenang, kan enak, semuanya juga indah kan? Ya. Nah, karena di dalam sholat itu sendiri mengandung berbagai macam doa. Minta kepada Allah untuk urusan akhirat, ihdinas siratal mustaqim. Sebetulnya di dalam surat Fatihah itu yang selalu kita baca, ya, ada ayat ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena orang yang akan diselamatkan oleh Allah, ia selalu berada dalam siratal mustaqim. Maka siratal mustaqim itu adalah agama Islam dengan konsekuensi yang penuh. Ihdinas siratal mustaqim. Belum cukup juga, waduh ditambah lagi doanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus baca doa Allahumma laka roka'tu walaka sajatu dan yang lain. Ya. Tambah dengan doa Allahumma gfirli warhamni warfa'ni. Tambah lagi dengan doa ya, macam-macam. Doa kunut Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai wa tawallani fiman tawallai wa barik li fima a'ta. Makanya insya Allah kalau doa kunut sering dibaca, insya Allah berkah.
Apa saja yang Allah kasih kepada kita menjadi keberkahan. Ya, dikasih rizki jadi berkah, dikasih panjang umur jadi berkah, dikasih sehat jadi berkah, dikasih sakit pun jadi berkah. Gimana berkahnya? Dihapus dosa-dosa oleh kan berkah. Makanya kalau pengen dihapus dosa minta sakit aja sama Allah. Kalau sabar wabarik li ma'af. Nah, itu kita kembali lagi. Jadi rahmat, sholawat, ya. Kalau sholawat dari Allah Subhanahu wa taala itu in'amuhu al-makrunu bita'dzim. Allah memberikan nikmatnya yang diiringi dengan pengagungan, dengan memuliakan. Kanjeng Nabi saja, ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada beliau dengan luar biasa, diagungkan oleh Allah. Dan itu pun hak Allah untuk mengagungkan makhluknya. Gak ada intervensi yang lain. Allah memuji makhluknya punya Allah. Allah memuliakan makhluknya punya Allah. Gitu. Nah, ini kan sebagai contoh kepada kita. Ya, dan kita harus memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Quran karena dimuliakan oleh Allah, kita muliakan. Gak boleh kita injak-injak, gak boleh kita sepelekan. Ya, gak boleh kalau misalkan terkena najis kita biarkan. Bahkan ada di tanah, jangan biarkan. Kenapa? Karena Quran yang dimuliakan oleh Allah. Kita pun diharuskan untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Baitullah, Ka'bah, hanya batu disusun-susun zaman dulu. Tapi Allah muliakan Ka'bah, kita muliakan Ka'bah. Bahkan kita berdoa, Allahumma zid syarafah. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan Ka'bah. Coba kalau kita lihat Ka'bah, ada doanya khusus. Allahumma zid syarafan wa ta'ziman, fazid man syarafahu wa azomahu. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan ke Baitullah ini. Dan Allah tambahkan kemuliaan, keagungan bagi orang yang memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Batu yang disusun-susun, apalah artinya sebuah batu kan? Dan dengan batu akik dan batu giok mahal, ya kan? Ini batu. Ka'bah itu ya batu yang disusun-susun. Karena memang yang diperintah oleh Allah, yang dilihatnya bukan batunya. Yang dilihat itu bukan batunya, bukan Ka'bahnya, tapi yang memerintahkan untuk membangun Ka'bah itu siapa? Allah. Dan Allah memuliakan